Selamat hari Minggu dan salam sejahtera. Presbiter Gemindo Jemaat Diaspora Batam mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah Minggu pagi ini membawa berkat bagi hidup dan kehidupan kita. Pelayan firman pada ibadah Minggu pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Jonathan Tuapetel. Mari kita mulai ibadah kita. Umat Tuhan, gereja dalam pertumbuhannya menghadapi banyak pergumulan dan pemulihan. Baik dari membaharui gedung gerejanya maupun dalam struktur kepemimpinan dan lain-lain. Perubahan ini haruslah kita terima dengan keikhlasan dan kedewasaan agar berdampak positif dalam kemajuan sebuah gereja. Yang harus kita imani bahwa Allah turut bekerja dalam pertumbuhan gereja dan pertumbuhan iman orang percaya dalam setiap kehidupan ini. Mari Bapak Ibu kita berdiri untuk menyuarakan syukur kepada Allah dan menaikkan kidung pujian, kunyanyi haleluya. Jemaat dimohon berdiri. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita sambut dengan kidung muda-mudi nomor 1 bait yang pertama dan yang keempat. Love.
Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami yakini dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami semua jemaat, simpatisan, Gemindo, Diaspora mengucap syukur kepadamu, karena kami yakin Tuhan bahwa kami ada itu semua karena pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan bagi hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami semua akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan biarlah ibadah ini mendatangkan sukacita iman bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan ketulusan dan kerendahan hati, mari kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengaminkan Engkau adil, benar dan kudus. Sebab itu kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengakui segala dosa kami. Kami kurang mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami juga kurang mengasihi sesama kami dengan segenap hati kami. Dan kami juga sering lupa mensyukuri anugerah-Mu. Bahkan kami sering bersungut-sungut dalam kehidupan ini. Kami tidak layak mendapat kasih-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, ampunilah kami dan kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan memuji Tuhan dari NKB 11 bait yang pertama dan yang ketiga. Dipersilakan berdiri. Kita dengarkan amanat hidup baru di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34 berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka
pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku telah menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami semua akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layakan dan berkati kami semua Bapa, dan layakan hamba-Mu, supaya biarlah pada waktu kami membaca, kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti tentang kebenaran firman ini, dan boleh kami melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengarkan dan membaca kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan pada minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Terdapat dalam kitab Keluaran pasal yang pertama ayat ke-8 sampai dengan 22, dilanjutkan pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 10 yang kita baca bergilir ganti. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas roti ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan Firaun kota-kota perbekalan yang dihitung dan Rameses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifara dan yang lain bernama Puah. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin,
kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan dan dipangkalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah deberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah deberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kata anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkankah bagi tuanku putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita aminkan bahwa kita ada sampai saat ini itu karena pertolongan Tuhan, itu karena kasih Tuhan, dan itu karena campur tangan Tuhan bagi kehidupan kita semua. Dalam hubungan dengan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, dalam kitab Keluaran pasal 2, Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai 22, dan kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10 tentang orang Israel ditindas di Mesir dan tentang Musa lahir dan diselamatkan.
Maka saya awali firman Tuhan dengan satu kalimat bijak yang saya kutip dari satu buku renungan harian. Kalimat bijak itu mengatakan, karya dan tindakan penyelamatan bukanlah satu hal yang jatuh begitu saja dari langit, tetapi Tuhan menggunakan manusia untuk menggenapi rencana karya penyelamatan. Kalimat ini dalam konteks dengan firman Tuhan mengandung arti bahwa menyelamatkan, membarui, memulihkan orang Israel yang ditindas di Mesir, maka Tuhan mengizinkan Musa lahir. Maka Tuhan mengizinkan Musa diasuh oleh orang tuanya. Dan maka Tuhan mengizinkan Musa dibesarkan oleh putri Firaun. Inilah karya rencana penyelamatan Allah yang unik bagi kehidupan orang Israel. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, yang menarik dalam hubungan dengan firman Tuhan, ditemukan ada 3 bentuk penindasan yang dialami orang Israel oleh orang Israel atau orang Ibrani di tanah Mesir pada saat itu. Ada 3 bentuk penindasan. Yang pertama, bentuk penindasan yang pertama, orang Israel disuruh kerja paksa untuk membangun dan mendirikan kota-kota perbekalan di Mesir. Dalam ayat 11 mengatakan kepada kita semua, sebab itu pegawai-pegawai roh ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Memberikan arti bahwa orang Israel ditindas, orang Israel kerja paksa dari pagi sampai sore hari atau mungkin malam hari, dan ini merupakan sebuah hal yang sangat melanggar hak asasi manusia. Tetapi yang menarik adalah orang Israel ditindas, mereka makin ditindas, mereka makin bertambah banyak, sehingga orang Mesir yang melihat orang Israel menjadi takut kepada orang Israel atau orang Ibrani. Ini adalah campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan bagi umat pilihannya. Bentuk yang kedua, penindasan bagi orang Israel. Raja Mesir menyuruh bidang-bidang Sifra dan Pua untuk membunuh bayi laki-laki Israel yang baru lahir. Dalam ayat 16 mengatakan kepada kita semua, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu persalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Memberikan makna bahwa jika rencana jahat ini dilakukan, maka akan berdampak berkurangnya jumlah orang Israel. Tujuan Raja Mesir saat itu adalah membunuh anak laki-laki orang Ibrani atau orang Israel, maka berkurangnya jumlah penduduk Ibrani atau Israel. Tujuan dari Raja Mesir adalah seperti itu. Tetapi yang menarik, bidan-bidan itu tidak berani melakukan tugas jahat ini. Mereka tidak berani membunuh bayi-bayi laki-laki Ibrani yang baru lahir. Alasan sederhana, karena mereka adalah bidan-bidan yang takut akan Tuhan. Bentuk ketiga, penindasan bagi orang Israel. Raja Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya agar melemparkan seluruh anak laki-laki orang Ibrani yang baru lahir ke sungai Nil.
dalam ayat 22 mengatakan kepada kita semua. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ini adalah perintah raja yang harus dilakukan oleh seluruh rakyat Mesir. Jika mereka melihat atau mendengar ada seorang bayi laki-laki yang baru lahir di orang Israel atau orang Ibrani, silakan ambil bayi itu dan silakan buang bayi itu ke sungai Nil. Pasti perintah ini membuat orang Israel ketakutan secara manusiawi. Pasti perintah ini membuat orang Israel panik. Pasti perintah ini membuat orang Israel cemas. Tetapi juga yang menarik dari perintah ini adalah bayi Musa mendapatkan belas kasihan dari putri Firaun dan diangkat menjadi anaknya. Ini juga adalah suatu kuasa Tuhan yang menarik bagi kehidupan orang Israel. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita perhatikan hubungan firman Tuhan dengan kehidupan kita pada saat ini. Dari firman Tuhan yang kita baca saat ini, ditemukan ada 3 nilai Kristiani yang dapat kita ambil sebagai pedoman hidup. Nilai Kristiani yang pertama, Tuhan dapat memilih dan memakai siapa saja sebagai pemimpin, baik di gereja, baik di pemerintah. Itu adalah hak Tuhan. Tidak ada manusia yang tahu rencana Tuhan, dan tidak ada manusia yang tahu pilihan Tuhan, seperti yang dialami oleh bayi Musa. Tetapi ingat, seorang pemimpin untuk menjadi seorang pemimpin ada syaratnya. Alkitab mengatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Kita bandingkan kitab Bilangan pasal 12 ayat 13 mengatakan itu. Satu syarat Musa dipilih oleh Allah adalah karena Musa lembut hatinya. Dan Alkitab mencatat bahwa tidak ada setiap manusia di atas muka bumi yang lembut hatinya seperti Nabi Musa. Karena itu maka Musa dipilih oleh Allah. Nilai Kristiani yang kedua, kita harus menghargai pengorbanan seorang ibu. Seorang ibu yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, itu terlihat dari kehidupannya, itu terlihat dari ucapannya, dan itu terlihat dari ketekunannya di dalam doa kepada Tuhan, serta kesetiaan dan ketaatan kepada suami-suami dan anak-anaknya. Alkitab katakan, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nilai Kristiani yang ketiga, Tuhan bisa memakai siapa saja sebagai alat Tuhan. Tuhan bisa memakai saudara kandung, seperti Miriam, kakak daripada Musa. Tuhan bisa memakai sahabat kita, Tuhan bisa memakai teman kita, Tuhan bisa memakai saudara persekutuan kita, Tuhan bisa memakai sesama kita seperti putri Firaun. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita, baik dengan nasihat-nasihat kasih ataupun dengan tindakan kasih. Alkitab mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, ada 2 makna firman Tuhan untuk kita pada saat ini dalam ibadah ini. Makna yang pertama, kita harus meyakini bahwa Tuhan Allah bisa membarui
Tuhan Allah bisa memulihkan suatu keluarga, satu persekutuan, satu gereja, satu bangsa menjadi berkat apabila kita semua mau tetap percaya dan kita semua mau berharap kepada Tuhan. Makna yang kedua, yakinlah jika pilihan Allah itu adalah pribadi yang takut akan Tuhan, maka pasti kuasa Tuhan akan berlaku dalam kehidupan pribadi tersebut. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, kita meresponi firman Tuhan pada saat ini dengan memuji Tuhan. Gereja bagai bahtera. Marilah umat Tuhan, kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Kali Teladan dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir pada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus pasal yang ke-8
ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dalam ibadah pagi ini, kita juga diajak untuk memberikan persembahan syukur penggalangan dan penyelesaian gedung gereja. Mohon partisipasi dan dukungan warga jemaat dan simpatisan. Mari kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru 135, bait yang pertama dan yang ketiga. Jemaat dimohon berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber berkat kami, terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat yang tak henti-hentinya Engkau curahkan kepada kami. Dalam ibadah minggu ini, kami telah memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk dan hati yang terangkat kepada-Mu Tuhan, kami pada saat ini, Gemindo, Jemaat, Diaspora dan Simpatisan datang menaikkan syukur kepada-Mu. Karena kami yakin bahwa karena kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami, maka sampai saat ini kami semua masih memperoleh kesehatan yang baik dan masih merasakan sukacita kehidupan. Tuhan Yesus, saat ini kami datang Tuhan, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami mohon Tuhan Yesus, ampunilah kami dalam setiap kesalahan yang kami lakukan, baik yang menyakiti hati sesama kami dan juga yang menyakiti hati-Mu. Pertama-tama Tuhan, kami datang kepada-Mu, kami berdoa untuk kami semua presbiter di tengah-tengah gereja Gemindo Diaspora. Begitu juga Tuhan dengan komisi pelayanan-pelayanan, panitia, penggalangan dana, pengadaan gedung gereja Gemindo Diaspora. Kami semua yang bekerja melayani di tempat ini, dengan talenta kami masing-masing, dengan skill kami masing-masing, dengan bidang kami masing-masing. Tuhan tolong memberkati kami, sertai kami, berikan kami kesehatan yang baik, berikan kami hikmat, supaya bila tugas tanggung jawab yang kami lakukan, kami mampu lakukan itu
dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, saat ini kami datang kepadamu berdoa mengucap syukur kepada jemaat Diaspora Gemindo yang mengalami sukacita, baik sukacita ulang tahun perkawinan, sukacita ulang tahun kelahiran dari tanggal 17 Agustus sampai 23 Agustus. Biarlah kasih Tuhan memberkati kami semua, dan biarlah sukacita yang kami rasakan, kami tetap naikkan syukur kepadamu Tuhan. Begitu juga sukacita yang Gemindo Jemaat Diaspora alami, di mana sukacita atas kelahiran putra kedua dari keluarga Bapak Romi Simanjuntak dan Ibu Diaken Ruth Simanjuntak Boru Rita Waimahu. Biarlah kasih Tuhan memberkati keluarga ini dengan kelahiran putranya, itu mendatangkan sukacita iman bagi keluarga ini, dan keluarga ini tetap menaikkan puji syukur kepadamu atas setiap campur tangan Tuhan bagi kehidupan rumah tangga ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu. Begitu juga Tuhan, sukacita yang kami alami sebagai anak bangsa, di mana tanggal 17 Agustus 2020 kami semua mengalami sukacita kemerdekaan bangsa ini. Kami yakin Tuhan, sukacita kemerdekaan bangsa ini Tuhan yang berikan. Biarlah dengan kemerdekaan bangsa ini, kami semua sebagai anak Tuhan tetap menaikkan syukur kepadamu, dan biarlah kami tetap saling menghargai, saling menghormati dalam kehidupan sebagai anak-anak bangsa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Begitu juga Tuhan, saat ini kami berdoa bagi jemaat yang dalam proses penyembuhan, Bapak Ibu Angel Hal Surapati, Bapak Elfon Sodale, Bapak Peter Watimena, Ibu Yunis Mermata Simanjuntak, Ibu Grace Bernandus, Ibu Dolti Kuta Barat, Saudara Bimo Simanjuntak, Anak Tresia, Ibu Rukiyam, Ibu Maria, Ibu Alta Borokombi, Pendeta Peter, Ibu Marlina Sregar. Tuhan tolong memberkati kami semua, saudara-saudara kami, supaya biarlah Tuhan dengan kuasa Tuhan, dengan iman yang mereka miliki, dengan semangat yang mereka miliki, dengan obat penawar yang mereka minum, biarlah itu mampu memberikan pemulihan atas tubuh mereka. Dan kami yakin kuasa Roh Kudus tetap memberkati mereka dalam setiap kehidupan pemulihan kesehatan mereka. Terima kasih banyak Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu. Begitu juga Tuhan, saat ini kami mengucap syukur karena dalam ibadah ini kami semua telah boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai 22 dan kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10 berbicara tentang kehidupan Nabi Musa, bayi Musa. Dengan firman Tuhan ini mengajak kami semua untuk meyakini bahwa menjadi seorang pemimpin itu adalah pilihan Tuhan, itu adalah rahasia Tuhan. Tetapi seorang pemimpin harus punya syarat, lemah lembut, memiliki kasih dalam segala kehidupan. Dan juga seorang pemimpin haruslah seorang yang takut akan Tuhan. Di balik itu Tuhan, firman Tuhan juga memakai kami semua untuk menghargai seorang ibu. Kasih Tuhan memberkati, sehingga dengan firman ini kami tetap menghargai seorang ibu sebagai seorang yang setia, menjaga, melindungi kami. Begitu juga firman Tuhan mengajak kami untuk menghargai sesama kami dalam setiap kehidupan ini. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pemerintah kami, Tuhan berkati, dari Presiden, Pak Jokowi, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Kepala Desa, sampai RT RW, Tuhan berkati. Apapun yang mereka lakukan untuk menangani COVID,
Tuhan urapi, Tuhan berikan kebijakan supaya biarlah semua itu mendatangkan sukacita untuk bangsa ini. Begitu juga Tuhan gereja Gimindo Tuhan berkati, dari ketua sinode, staf sinode, para pendeta penatua, komisi-komisi sampai guru sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua supaya dari kehidupan kami semua nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa dan syukur kami kepadamu. Secara bersama-sama kami mengaminkan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon kesediaan dan perhatian anggota jemaat dan simpatisan untuk mendengarkan warta jemaat persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dalam sepekan. Adapun kegiatan ibadah sepekan dan warta keuangan akan diinformasikan lewat grup WA masing-masing komisi. Demikian warta sepekan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri. Kita masuk pada pengutusan, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk saat teduh.
Mari kita kidungkan kidung pujian, Kaulah Harapan.